penyelewengan pasti ada. Kita bukan hidup di surga lagi. Ya. Tidak semua yang ada di sini orang baik. Ini saya suka nih. Ini gentle. Penyelewengan pasti ada. Dan Pasti memang ada. itu ada Dan faktanya. yang penting itu dikendalikan dan dihukum. Nah, itu maksudnya. Nah, itu. Kenapa Tuhan bikin kitab suci segala macam? Karena kita semuanya selalu deviate dari yang baik kan. Iya, betul. Supaya ada parameter yang jelas kan. Iya gitu. Itu sama. Kita betulin terus ke depan. Oke. Jadi saya nggak tutup mata terhadap adanya penyelewengan. Bahkan tempat saya di pajak, bea cukai udah digebukin aja masih aja terus. Saya udah kasih tahu, lu jangan main-main lagi ya. Lu dimonitor, tetap aja main. Lu punya istri baru, lu dimonitor juga, main aja tetap. Akhirnya ditangkap. Pas ditangkap, belaga jadi orang baik. Jadi even di tempat saya yang kecil aja, yang sudah saya monitor masih ada itu seperti itu. Jadi tempat saya sekarang saya main kasar aja. Kalau saya curigain, gua kotakin aja, gua nggak periksa-periksa lagi. Baru mereka sekarang tertib. Pajak tumbuhnya sekarang pada 23%, tertinggi selama ini. Jadi anggaran saya semakin aman. Ya. Bea cukai juga saya obrak-abrik. Yang ribut-ribut saya pindahin. Apa aja Pak yang Bapak temukan di bea cukai yang Bapak obrak-abrik itu apa aja, kelakuan-kelakuan apa aja Pak? Jadi yang under invoicing sebagian orang terima uang. Terus yang import ilegal sebagian orang saya terima juga. Oh, termasuk itu yang kemarin ya? Yang kemarin itu ya. Dan sekarang yang Jakarta pun seperti itu sama, padahal pejabatnya baru, nggak boleh ngomong kali ya. Tapi ada yang monitor itu bahwa itu masih melakukan hal yang ini, kita monitor terus. Udah kita obrak-abrik pun masih seperti itu, yang jelas nggak lama lagi kita tangkap, gitu aja. Kenapa nggak langsung eksekusi aja sih Pak? Kan dicari jalurnya kemana aja, ininya kemana aja, biar dapat semua. Kadang-kadang kebentur ya jalurnya ya? Nggak, kalau saya nggak peduli. Mereka aja nggak bilang ada orang kuat di belakang, gini. Cuman nggak pernah lapor sama saya. Saya duga mereka pakai aja gitu, atau mereka undang orang kuatnya supaya sama-sama dapat bagi-bagi rezeki gitu. Sekarang sih nggak ada urusan, begitu ketahuan kita sikat. Jadi bea cukai udah saya obrak-abrik eselon 2 saya ganti semua. Yang bagus-bagus, yang tadinya itu saya pindahin ke daerah. Sebelumnya ini saya nggak tahu bahwa saya boleh ngerumahin orang. Yang sebelumnya bilang... Oh, Bapak nggak tahu itu? Sekjen yang sebelumnya bilang saya nggak bisa katanya. Yang sekarang lebih berani. Bisa Pak, saya mulai rumahin sekarang. Kalau ngacung aja rumahin aja udah. Iya. Saya nggak usah pusing cari dosanya, rumahin aja. Iya. Itu utama. Kenapa? Kalau udah di rumah, disiplin kan? efek disiplin di rumah dan orang lihat saya nggak main-main. Kalau cuma muter-muter, saya semuanya misalnya jahat ya cuma pindah tempat aja. Ada Bapak dia main-mainin. Karena habis Bapak tegur, besok dilakuin lagi. Iya. Atau bagi-bagi rezeki.